Hampir 1 tahun sudah, para tenaga kesehatan hingga relawan membantu menangani pandemi COVID-19 di tanah air. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah, karena peningkatan pasien yang terus terjadi berdampak pada kesehatan fisik dan mental para tenaga kesehatan. Hal tersebut diakui oleh Mahfira dalam diskusi daring di Geraha BNPB Jakarta pada 11 Februari 2021 lalu. Mahfira menjadi Sekretaris Bidang Kesehatan Koordinator Relawan Satgas COVID-19, dengan tugas utama menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan fasilitas kesehatan. Penyelamatan manusia menjadi hal yang utama baginya. Banyaknya pasien COVID-19 yang perlu perawatan namun terhambat oleh keterbatasan tenaga kesehatan dan prasarana yang ada membuat Mahfira merasakan lelah kronik atau burnout, yaitu kondisi kelelahan secara fisik dan psikis yang dialami oleh seseorang dikarenakan beban tanggung jawab yang menumpuk dan tidak berkesudahan. Misalkan dari masyarakat itu sendiri, misalkan ketika minta tolong dan kita sedang mengusahakan pertolongan, ternyata orang yang ditolongnya sudah terlebih dahulu meninggal gitu, atau saat ambulannya mau sampai lalu meninggal dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang menurut aku tuh memang jadi trigger sendiri gitu, yang selama ini tidak pernah bersentuhan dengan hal-hal seperti itu gitu, tapi ternyata aku bisa ada di posisi yang seperti itu gitu. Dan juga belum lagi menangani teman-teman yang memang mungkin aku misalkan punya staff atau apa gitu, yang memang kadang kita juga tidak tahu posisi dia sedang seperti apa dan seperti apa, sehingga ada beban yang memang akhirnya numpuk di aku gitu kan. Nah itu sih yang menjadi trigger juga, menjadi hal-hal yang akhirnya masalah-masalah tersebut tuh numpuk di aku gitu loh, yang jadi kayak oh gini ya dinamika ada di dalam suatu tempat yang ternyata aku harus memahami banyak orang, tetapi aku juga tidak bisa menangani teman-teman semua gitu loh, relawan-relawan ataupun masyarakat gitu, dan juga tim aku sendiri gitu. Itu sih yang pada akhirnya menumpuk dan memang menjadikan aku pun sempat merasakan burnout tersebut gitu ya Mbak, karena memang variatifnya masalah yang aku hadapi. Sementara itu, psikolog klinis dan hipnoterapis Liza Marieli Japri mengatakan, burnout bukanlah gangguan psikologis, tetapi sebagai suatu keadaan yang dapat memicu gangguan kesehatan jiwa maupun psikis. Gejala burnout pun beragam, salah satunya seperti emosi meledak-ledak dalam mengungkapkan perasaannya, yang biasanya terlihat saat seseorang mudah marah dan juga bisa menangis secara tiba-tiba. Liza pun menambahkan, jika burnout yang dialami sudah sangat kronik, disarankan untuk berkunjung ke tenaga profesional untuk mendapatkan konseling atau terapi. Ini sebenarnya bukan hanya untuk kondisi burnout ya, gitu. Untuk kondisi psikologis yang lainnya pun banyak yang nggak nyadar itu bisa karena memang denial, menyangkal, bisa juga karena memang benar-benar nggak ngeh. Jadi kita berbicara pada satu kondisi yang kasat mata. Kalau kita luka gitu kan, kepentok gitu kan, ini kan kelihatan gitu kan. Oh iya ini lebam, ini luka, oh ya bermasalah nih kan gitu. Kalau dikatakan diare gitu kan, ya memang keluar tuh ada diarenya gitu kan. Jadi terlihat gitu bahwa kita memang punya masalah. Nah kalau kondisi psikologis gitu kan, kayak burnout juga yang masuk ke dalam kondisi psikologis, itu kan kasat mata gitu kan. Pertama kasat mata, yang kedua kita hidup dalam kultur di mana banyak orang yang udah deh segitu aja kok lebay sih, nggak memvalidasi perasaan ya gitu kan. Kita masih kurang sekali empati terhadap kondisi-kondisi psikologis yang dialami diri kita sendiri dan juga orang lain sebenarnya. Gitu, karena memang kasat mata, terus kita juga terbentuk pada kondisi lingkungan yang lo harus kuat, kamu harus bisa, pasti bisa, segitu aja nggak bisa, ini lebay, masa nggak bisa sih. Self-hypnosis membuat diri merasa tenang dan rileks untuk melepaskan beban-beban yang dialami, dan sugesti positif pada diri sendiri menjadi langkah penting untuk mengatasi kondisi burnout tersebut. Tidak hanya itu, pencegahan dengan meluangkan waktu untuk istirahat sejenak, melakukan kegiatan yang dapat menghibur sehingga emosi bisa terkontrol dengan baik juga bisa menjadi solusi agar terbebas dari burnout di masa pandemi COVID-19. Novi Permatasari, Tim Liputan, DAI TV.